ini nanti kita doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat, jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, tarik pejamkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب alamin. Alhamdulillah, anak-anakku semua kelas 6B sehat semua. Alhamdulillah, semangat semua. Semangat. Mas Jo, alhamdulillah hari ini bisa gabung. Mas Raka juga, alhamdulillah. Kemarin ada kesulitan untuk gabung ya, Nak ya? Iya, Us. Iya, alhamdulillah hari ini sudah bisa gabung. Oh iya, nggak apa-apa. Mbak Indah juga, alhamdulillah hari ini juga sudah bisa gabung. Nanti untuk teman-teman yang belum bisa gabung, insya Allah nanti di akhir pembelajaran ini tetap Ustadz akan record, Ustadz rekam ini. Nanti bisa Ustadz kirim linknya dan pastinya Ustadz akan hubungi secara pribadi karena Ustadz juga ingin mengetahui keadaan teman-teman kita yang belum bisa gabung itu apa kendalanya. Seperti Mas Jo kemarin. Mas Jo kemarin kan memang ternyata belum bisa masuk gitu ya, Nak ya. Ada laptop tapi belum bisa gabung. Nah, itu kan kendala. Akhirnya konsultasi sama Ustadz Muji dan akhirnya bisa gabung untuk hari ini. Terus seperti Mas Raka kemarin ternyata handphonenya itu bergantian dengan adiknya Nak ya. Nah, ya, seperti itu. Ternyata banyak kendala juga. Tapi nggak usah khawatir. Yang penting dijaga semuanya. Nah, anak-anakku semua di kelas 6B, semangatnya jaga. Karena kalian sudah masuk di kelas 6. Dan kelas 6 ini pembelajarannya nggak 1 tahun loh, Nak ya. Akan lebih cepat sekali. Kurang lebihnya 8-9 bulan kalian nanti sudah PAS atau penilaian akhir semester. Dan nanti juga akan ada pembelajaran yang lain. Oke, anak-anakku semua, melanjutkan kemarin, kita kan kemarin belajar literasi. Masih ingat kemarin itu kalian belajar mengenai cerita apa? Dadak merak Betul sekali, dadak merak atau barongan atau disebut dengan reok Ponorogo atau reok. Nah, di situ kemarin itu ada asal usul dari reok Ponorogo. Ternyata reok Ponorogo itu awal mulanya dari kerajaan Kediri, Dewi Kilisuci yang membuat sayembara yang luar biasa. Sayembaranya ingin ada tontonan yang diiringi gamelan, tapi ada kuda-kuda kembar dan ada juga hewan yang berkepala 2. Dan akhirnya Kalana Swadana kemarin bisa mewujudkan sayembara itu sehingga terciptalah reok Ponorogo. Anakku semuanya, hari ini kita akan membuat karya sebuah komik. Nah, komik ini salah satu karya literasi. Ingat, Nak, hasil karya kalian nanti selain difoto dikirimkan ke Ustadz, tidak boleh hilang. Karena kenapa? Nanti akan Ustadz minta untuk dikumpulkan tapi tidak hari ini, setelah PPKM berakhir. Nanti setelah PPKM berakhir, insya Allah itu di tanggal 20 Juli, itu nanti orang tua kalian akan Ustadz undang
untuk mengambil buku pelajaran kalian di sekolah. Ada mengambil buku ke sekolah sambil dibawalah itu hasil karya kalian. Paham ya? Oke, anak-anakku semua listnya sudah disediakan? Alhamdulillah. Ini kita akan membuat sebuah cerita komik. Pernah membaca komik? Nah, Komik apa coba? Ustadz mau tanya ke Mas Aldo. Mas Aldo bisa dengar suara Ustadz Muji? bisa. Komik apa nak yang biasanya kamu pernah baca nak? Apa itu? Rajin anak soleh. Oh ya Alhamdulillah anak soleh. Oke luar biasa. Mas Rizky pernah baca komik nak? Pernah. Komik apa biasanya Mas Rizky yang pernah dibaca nak? Naruto. Naruto. Oh iya boleh. Naruto itu komik anime atau animasi yang dari itu ya. Boleh. Jadi gini nak. Tuh komik itu ada sebuah di mana gambar-gambar itu sebagai tokohnya dan ada ceritanya seperti gambar bercerita, gambar seri. Nah, hari ini kita akan belajar itu anak-anakku semuanya. Bagaimana cara membuat komiknya secara sederhana. Nanti Ustadz ada contoh-contohnya. Dan kemarin kalian sudah kenapa belum dengan Ustazah Mufidah? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Kemarin kan di hari pertama perkenalan itu. Kemarin itu Ustazah Mufidah membuat sebuah gambar yang bagus sekali. Simple tapi bagus. Caranya gini nak, pada saat nanti kalian membuat komik, yang harus kalian lakukan, yang pertama kali kalian lakukan adalah menentukan tokohnya. Setelah menentukan tema, menentukan tokohnya. Ustadz, saya mau membuat komik ceritanya itu tentang misal kegiatan di sekolah. Tokohnya saya mau membuat sebuah pensil dan buku, tapi pensil dan buku itu bercakap-cakap. Apakah boleh? Di tokohnya nggak harus gambarnya manusia, tidak nak. Bisa hewan, bisa peralatan kita yang ada di sekitar kita, bahkan bisa tumbuhan, tapi seolah-olah dia menjadi tokoh di dalam cerita kita. Bisa membayangkan? Bisa. Oke. Sekarang gini saja, Ustadz akan putarkan sebuah video buatan Ustazah Mufidah dengan tema lingkungan. Temanya apa nak? Kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Ini buatan Ustazah Mufidah. Nanti buatan kalian bebas. Mau temanya misal persahabatan, temanya itu misal adalah tolong menolong, temanya yaitu adalah jenaka yang lucu-lucu gitu. Boleh. Dan tokohnya pun juga beragam. Boleh kalian bisa ngambil dari peralatan sekolah kalian, kalian gambar buku, kalian kasih mata, kalian kasih mulut, kamu menggambar pensil, kamu kasih mata, kamu kasih mulut. Pensil dan buku ini bercakap-cakap, kamu kasih nama. Pensilnya misal kamu kasih nama Cici, bukunya kamu kasih nama Lolo. Lah, Cici dan Lolo bersahabat. Nah, di situ kamu buat cerita. Itu nanti bisa jadi komik juga. Penasaran komik yang dibuat Ustazah Mufidah? Oke, akan putarkan untuk kalian. Simak dengan teliti bagaimana cara membuatnya. Oke, kita share dulu ya. Lihat nak. Oke. Sama tidak itu mempersiap bufalonya di kertas bufalo gini, jadi itu di sana makna. Lalu Ustazah Mufidah mulai menggambar di setiap kotaknya. Kotak pertama digambar seorang anak itu membuang sampah pada tempatnya. Kotak
kedua, ada seorang anak bertanya kepada ibunya. Buang sampah harus di tempatnya ya, Bu. Iya, Nak. Biar semua terlihat bersih. Lalu di kotak ketiga, Nak, seorang perempuan tanpa berjilbab membuang sampahnya di sungai. Aku buang aja. Buang itu di sungai. Lalu dengan namanya itu tahu, dia berteriak kepada kakak itu. Bang, sampah di sungai. Nah, diberitahulah itu sama si anak kecil yang pakai jilbab itu. Nah, dinasihati kakaknya. Memangnya kenapa kalau buang kakak itu? Muslimah ini bilang membuang sampah di sungai dapat merusak lingkungan, juga mengakibatkan banjir. Seperti ini simpelnya. Di akhir bisa kalian nanti dengan warna hitam kalian. Kalau kalian sudah menemukan, boleh warnai apapun, boleh hanya hitam putih saja. Nah, ini mulai penebalan nih. Jadi nah akhirnya lah ini coba perhatikan dulu, Nak. Teknik yang pertama, Nak, kalian menyiapkan kertas buffalo kalian, lalu kalian mulai berpikir temanya. Temanya apa ya? Nah, setelah itu bagi kertas buffalo kalian menjadi beberapa kolom. Kalau di Ustazah Mufidah ini menjadi 6 kolom. Kalian bisa bebas, bisa 4, bisa 3, bisa 6. Setelah itu mulai menggambar di setiap kolom dengan cerita yang padu. Cerita padu itu saling berhubungan antara gambar kotak 1 sampai kotak nomor terakhir. Saling berhubungan sehingga membuat sebuah cerita. Ustadz bacakan cerita yang dibuat ini ya. Seorang anak membuang sampah di tempat sampah. Gambar pertama. Ini perhatikan gambar pertama. Lalu ada muslimah dan juga ibunya. Muslimah bertanya kepada ibunya, membuang sampah harus di tempatnya ya, Ma? Nah, mamanya bilang, iya, Nak. Biar semuanya terlihat bersih. Lalu ada seorang anak, kita panggil saja namanya Riri. Riri membuang sampah di sungai. Nah, dia membuang sampah tidak pada tempatnya. Kalau muslimah tahu, kakak jangan buang sampah sembarangan. Lalu Riri pun tanya, memangnya kenapa kalau saya membuang sampah di sungai? Lalu muslimah menjawab, membuang sampah di sungai bisa merusak lingkungan dan mengakibatkan banjir. Akhirnya jadilah komik literasi yang Badu Padan ceritanya. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Sudah punya ide mau membuat tema apa? Belum. Ayo sekarang mulai. Mas Freno. Halo Mas Freno. Baru gabung, Nak, ya, alhamdulillah. Peralatannya sudah siapkan, Mas Freno? Sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Wah, tambah ganteng kamu, Nak. Di rumah saja loh ya. Nggak boleh kemana-mana. Stay at home. Oke. Oke, sekarang langkah pertama, keluarkan kertas buffalo kalian, pegang pensil dan penggaris. Nah, sudah semua? Dipegang dulu. Sekarang coba dibagi kolomnya. Misal menjadi 4 kolom. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Yang sama besar.
dengan penggaris kalian. Diukur. Dibagi 2 dulu, lalu dibagi 2 lagi menjadi 4. Mas Rafael sudah mulai tahu tema yang mau dipakai, yang mau dituangkan? Oke, sip. Setelah itu, setelah kalian sudah bisa membaginya, nak, alhamdulillah kalau sudah mulai bisa dibagi. Kalau sudah dibagi, sekarang mulai tentukan tema dan tokohnya. Kalian mau membuat tokoh itu dari bentuk apa? Manusiakah, hewan, atau benda-benda yang ada di sekitar kalian? Misal, tadi yang Ustadz beritahu, ada buku, pensil, bola pun bisa menjadi tokoh. Atau tata surya, misal bintang, bulan, matahari, pelangi, awan, itu juga bisa jadi tokoh. Kehidupan di laut seperti ikan, kerang, cumi-cumi, gurita, ubur-ubur, kura-kura, itu juga bisa jadi tokoh. Sambil itu Ustadz akan memperlihatkan beberapa contoh lagi terkait dengan komik sederhana ini. Nah, kalau ini simpel, nah. Ini ada penerapan sila keempat. Seperti ini. Atau penerapan sila kelima. Seperti ini, nak. Atau penerapan sila pertama. Atau penerapan sila ketiga. Seperti ini. Tanda tudung lagi. Ini banjir. Iya, sini. Lurus. Langkah yang pertama yang bisa kalian lakukan, tentukan temanya. Mau tema persahabatan, tema misal kalian keluarga, berlibur. Itu seperti kalian menggambar, tapi ada bercerita di situ. Nah, itu misal berlibur kemarin pada waktu belum pandemi COVID-19 ini, kalian pernah berlibur kemana dengan orang tua kalian? Kalian tuangkan menjadi sebuah komik dari pengalaman pribadi kalian. Itu juga bisa, nah. Jangan lupa nanti karya kalian ditebali pakai yang sudah menyiapkan spidol warna hitam, ditebalin itu hasil karya kalian nanti biar lebih kuat warnanya. Setelah itu jangan lupa difoto, dikirimkan ke Ustadz Muji, dan hasilnya jangan sampai hilang dulu, disimpan dulu dengan baik, karena nanti di hari kemudian Ustadz Muji akan meminta untuk dikumpulkan bersamaan dengan orang tua kalian mengambil buku ke sekolah. Ada yang masih bingung? Enggak. Mas Freno gimana, nak? Apa? Ada kebingungan, Mas Freno?
Enggak. Alhamdulillah. Oke. Ada masih belum. Orang. Oke, komik untuk hari ini itu sederhana, Nak. Kalian kalau kebingungan, katakanlah, wah Ustadz, saya bingung menentukan tokohnya. Tokoh yang ada, benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda yang ada di sekitar kalian bisa kalian rubah menjadi tokoh dalam cerita komik kalian. Misal pensil yang kalian pegang, itu kamu gambar saja pensil. Nah, lalu ada dikasih mata, dikasih mulut, akhirnya itu jadi sebuah tokoh. Kalau pensil dan buku terkait dengan nanti temanya misal pendidikan, tentang seorang anak yang rajin belajar, ataupun lain sebagainya. Terus misal yang suka sepak bola, itu gambar saja seorang anak main sepak bola, atau kalau kebingungan menggambar Ustadz, agak kesulitan menggambar tokoh kalau manusia. Oke, tokohnya bisa bolanya. Bolanya itu bisa kita buat tokoh. Akan bola kan macam-macam. Ada bola sepak, ya kan? Ada bola voli, ada bola kasti. Nah, itu dengan berbagai macam ukuran dan bentuk. Itu bisa dijadikan tokoh juga. Ya? Iya, Gus. Coba tangannya diangkat bagi yang tanya. Siapa yang tanya? Oh ya, Mas Rehan. Ada apa Mas Rehan? Diwarnain nggak, Gus? Sebetulnya komiknya ini hitam putih. Tapi kalau kalian sudah selesai dan mau mewarnanya, monggo. Mas Rehan sudah selesai? Belum. Ada yang sudah selesai apa belum ya? Belum. Mas Rehan temanya apa, Nak? Nakal. Kenapa? Berarti humoris. Oke, boleh. Boleh, kalian pakai cerita-cerita lucu juga boleh. Yang penting kalau memakai tema humoris atau jenaka, tetap yang fun. Tidak boleh yang berlebihan yang menyinggung orang lain. Itu Nak ya. Mas Fatikul gimana Nak? Bisa? Pasti bisa lah ini. Alhamdulillah. Lanjutkan Mas Fatikul. Terus Mas. Oke, bagus banget Nak. Sip. Ya, jangan lupa ya, kalian buat kotak-kotak biar itu nanti ceritanya bisa berkelanjutan. Kalian bagi jadi beberapa kotak. Oke, usah tunggu, nggak usah terburu-buru. Intinya kalau tema sudah mulai ditemukan, tentukan tokoh yang kalian inginkan. Nah, tokohnya itu beragam. Tadi Ustadz sudah bilang, bisa memakai gambar manusia, ataupun kartun, ataupun juga bisa memakai benda-benda yang ada di sekitar kalian. Setelah itu, baru kalian rangkai cerita demi ceritanya. Jadi gambar demi gambar satu persatu itu kalian rangkai ada ceritanya. Seperti tadi kan, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu.
Mau tau? Mau. Oke, anak-anak semuanya, sambil kalian membuat komiknya, Ustadz mau informasikan terkait besok. Besok itu kita akan ada kegiatan numerasi. Lah, apa itu numerasi? Numerasi itu pembelajaran terkait dengan angka. Seperti yang kita kenal itu matematika, macam itu nak, istilahnya numerasi. Nah, besok kita akan membuat garis bilangan dan juga kartu bilangan bulat. Apa saja yang kalian persiapkan, yang pastinya besok kalian itu menyiapkan 2 lembar kertas buffalo yang berbeda warna juga. Lalu kalian juga mempersiapkan gunting dan juga lem semacam itu. Nanti akan Ustadz ketikkan, nanti kalian catat di buku kalian di akhir pembelajaran ini nanti. Adakah yang sudah selesai? Belum, Oke, gak usah khawatir. Anak-anakku semuanya, Ustadz ingatkan, insya Allah mulai besok hari Senin, kita sudah akan pembelajaran tematik dan juga mapel-mapel yang lain. Persiapan semangatnya, persiapan fisiknya, ingat, ini daring, bukan berlibur. Jadi Ustadz inginkan kalian semua tetap berada di rumah. Jangan sampai kalian bepergian yang jauh dulu. Karena kenapa? Memang karena saat ini sedang rawan-rawannya sekali pandemi ini. Dan kalau kalian memang harus keluar rumah, jangan lupa tetap pakai maskernya. Gitu nak ya. Dan social distancing, jaga jarak dengan kerumunan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesulitan nggak nih? Alhamdulillah, jauh ini semuanya. Oh iya, Mas Fatikul, gimana nak? Temanya burung jatuh gak apa-apa, Us. Burung jatuh, boleh. Berarti, temanya itu berarti terkait dengan tolong menolong atau mencintai hewannya. Nanti burung jatuhnya diapain nak? Ditolong gitu? Iya, dikembalikan, Us. Oh iya, bagus itu, boleh nak. Berarti temanya yaitu mencintai makhluk hidup. Boleh Mas Fatikul, bisa dilanjutkan. Ya, tuangkan kreativitas kalian dengan menggambar. Insya Allah dengan menggambar dan juga membuat cerita, itu bisa mengasah kreativitas kita. Nah, jadi ketajaman berpikir kita itu nanti akan terasah juga. Jadi insya Allah manfaat dari membuat karya literasi ini sangat besar sekali. Selain untuk mengembangkan potensi kalian, kalian nanti juga bisa lebih rileks karena mulai menggambar itu juga bisa meredam emosi. Ustadz ingatkan, bagi teman-teman, anak-anakku semua yang baru gabung ataupun yang belum presensi, silahkan ketik di kolom chat nama kalian lalu nomor absen.
Ustadz orang lagi yang belum kecentang ya. Ananda Gibran adakah? Mas Gibran ada? Belum gabung ya nak ya? Ya. Iya, Us. Belum gabung. Ananda Fawad. Mas Fawad sudah gabung? Pano? Belum. Mas Fauno juga belum gabung hari ini. Ya. Mas Reno sudah selesai nak? Sudah. Coba diperlihatkan di kamera. Ustadz mau tengok hasilnya. Nggak usah malu-malu. Taruh tipis. Mbak Syifa, bisa dengar suara Ustadz? Us. Temanya Mbak Syifa apa nak? Temanya ke pantai. Ke pantai. Wah, berlibur ke pantai ya? Iya, Us. Wah, alhamdulillah, lanjutkan nak. Mas Jo, bisa dengar suara Ustadz nak? Dengar, Us. Ya, temanya apa Mas Jo? Bukan Tentang apa ya? Apa? Tentang berani lawan corona, Us. Oh, berani melawan corona. Prokes ya berarti. Oke, alhamdulillah. Bagus sih, lagi booming itu. Ya boleh nak, boleh kalian seperti membuat sebuah poster, tapi itu posternya bercerita. Nah, semacam itu. Kalau biasanya kalau poster kan satu gambar, satu gambar lalu ada tulisannya, tapi ini gambarnya yang saling berhubungan runtut. Mas Aldo, bisa suara Ustadz? Bisa, Us. Mas Aldo menggunakan tema apa nak? Tema persahabatan. Oh, alhamdulillah, sudah hampir selesai. Mau, Us. Hampir selesai. Oke, lanjutkan. Tadi Mas Freno sudah kembali apa belum ya? Mas Freno bisa dengar suara Ustadz nak? Mas Freno bisa dengar suara Ustadz? Oke, belum kembali kayaknya ini Ananda Freno ini. Mas Rizky sudah selesai nak? Sudah selesai Mas Rizky? Bentar lagi, Us. Temanya apa Mas Rizky? Sama kebersihan lingkungan itu loh, Us. Oh, kebersihan lingkungan. Iya nak, lanjutkan nak. Luar biasa. Ya, tadi ada yang mengangkat tangan. Siapa ya tadi yang mengangkat tangan tadi? Mbak Syifa, Us. Oh, Mbak Syifa. Gimana dia mau ditanyakan Mbak Syifa? Kalau buat 4 kotak boleh, Us. Boleh nak. 4 kotak boleh. Minimalnya 3 kotak. Minimal. 3 kotak. Ya, minimalnya. Bisa 3, 4, 5, 6 kotak boleh. Ya, Us. Ya, lanjutkan nak. Us. Gimana?
Sudah selesai Mas Rizky? Sudah. Alhamdulillah. Coba kasih tengok Ustadz dan teman-teman dengan cara diperlihatkan dipegang, diperlihatkan di kameranya nak. Agak ke belakang dikit nak. Biar Ustadz dan teman-teman bisa melihat. Wah, bagus itu. Oke, sekarang Mas Rizky, coba bacakan nak, mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar keempat nak. Buang sampah di tempatnya, Us. Anak kecil sama ibunya bertanya anak kecilnya, Bu, sampah harus di tempatnya. Iya, nak, sampah harus pada tempatnya. Terus orang yang tidak memakai jilbab membuang sampah sembarangan di sungai, Us. Oh iya, terus? Anak kecil yang tadi menegur, stop, jangan buang sampah di sungai karena bisa menyebabkan banjir. Wah, bagus sekali ini mencintai lingkungan. Oke, luar biasa Mas Rizky. Nanti jangan lupa Mas Rizky ya, di akhir pembelajaran untuk Mas Rizky dan teman-teman bisa difoto lalu dikirimkan ke Ustadz Muji. Jangan lupa hasilnya tetap disimpan karena nanti akan diminta Ustadz Muji pada saat PPKM sudah berakhir. Jadi nanti orang tua kalian akan datang ke sekolahan untuk mengambil buku pelajaran kalian semua sembari membawa hasil karya kalian. Oke, ada yang lain yang sudah selesai? Masih serius ini. Oke, lanjutkan saja. Oke, Ustaz ingatkan lagi untuk besok kegiatan kita yaitu MPLS hari keempat, yaitu numerasi terkait dengan matematika. Nah, kita besok akan membuat. Ini sudah. Siapa yang sudah ini? Mas Fatikul. Sudah. Oh ya, alhamdulillah Mas Fatikul sudah selesai. Oke, Mas Fatikul coba diperlihatkan hasil karya literasi Mas Fatikul ke kamera nak. Agak deket nak. Oke, luar biasa. Oke, cukup Mas Fatikul. Sekarang coba bacakan nak ceritanya nak dengan suara yang keras biar Ustadz Muji dan juga teman-temannya bisa mendengar. Ya Allah, anak burung jatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikan ke sarang burungnya. Selamat beristirahat burung kecil. Wah, luar biasa temanya mencintai makhluk hidup. Ya kan Mas Fatikul, luar biasa Mas Fatikul. Jangan lupa untuk Mas Fatikul juga dan juga teman-teman semua. Nanti hasil karyanya difoto. Lalu setelah difoto dikirimkan ke Ustadz. Dan jangan lupa hasil karyanya disimpan dulu. Jangan dipajang dulu, jangan dicoret-coret ataupun sampai rusak. Kalian simpan dulu karena nanti akan Ustadz Muji minta. Nah, gitu nak ya. Oke, untuk Ananda semua yang belum selesai nggak usah khawatir. Waktu pengumpulan kalian nanti sampai dengan pukul 8 malam. Jadi masih lama. Ingat, kerjakan tugas dengan tanggung jawab. Karena kenapa? Karena tugas kalian belajar. Hari ini sampai dengan belum tahu sampai kapan nanti pembelajaran kita akan secara daring. Jadi walaupun kalian di rumah, kalian sejatinya masih harus belajar, bukan libur. Ustaz tegaskan lagi ya, bukan berlibur ini, tapi waktunya belajar dengan giat apalagi sudah kelas 6. Ingat, semua tugasnya dikerjakan sesuai dengan jadwal. Biar apa? Biar tidak menumpuk setinggi langit hingga kalian malas nanti untuk mengerjakannya. Gitu nak ya. Sekarang Ustadz share dulu. Ya, sekarang Ustadz share dulu untuk kegiatan besok nak. Apa saja yang harus kalian bawa, yang harus kalian lengkapi biar besok kita bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Oke. Nah, bagi Ananda yang belum selesai, fokus dulu. Karena waktu kita tinggal 10 menit.
Oke. Siapkan alat tulis kalian dan buku tulis untuk mencatat kegiatan yang harus kita persiapkan untuk besok. Sudah siap, Nak, ya? Besok kita akan membuat yang namanya garis bilangan dan kartu bilangan. Ustadz akan cat di sini. Tunggu. Tunggu ya. Ya. Baterai saya habis, tinggal 1. Oh iya, tenang. Ustadz langsung percepat ya. Kalian yang kalian siapkan pertama adalah kertas buffalo 2 lembar dengan berwarna yang beda. Ya. Setelah itu gunting, lem, pensil, dan garis. Spidol hitam kalian tetap kalian gunakan untuk besok juga. Nanti Ustadz akan share di grup, gitu, Nak, ya? Mengenai peratannya, oke? Ya, nggak apa-apa, Mas Fatikul. Terus Mas Fatikul penggaris bisa juga. ya, penggaris juga. Jadi Ustadz ulangi, 2 kertas buffalo dengan warna yang berbeda. Buffalo dengan warna yang berbeda. Lalu penggaris, pensil, gunting. Ada yang mau ditanyakan, Mas Rehan? Kalau pakainya bukan spidol, pakai drawing pen boleh, Boleh drawing pen itu juga tebal juga. Oke, anak-anakku semua, bagi yang belum selesai, lagi ada apa, Mas Jo? Besok itu spidolnya tetap hitam ya, Us? Hitam, besok hitam. Karena kita akan menebali angka-angka, mulai dari angka bilangan positif dan juga bilangan negatif, semacam itu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Belum ada lagi ya? Nggak usah khawatir. Nanti alat bahan yang harus disiapkan nanti akan Ustadz share di grup orang tua kalian. Jadi orang tua kalian nanti akan menginformasikannya. Oke, anak-anakku yang belum selesai nggak usah khawatir. Tugas kalian nanti maksimal dikumpulkan pukul 8 malam. Ingat, sekali lagi Ustadz informasikan, hasil komik kalian difoto, dikirimkan ke Ustadz Muji, maksimal jam 8. Terus yang belum selesai bisa diselesaikan setelah kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. MPLS hari ketiga. Oke? Sekarang kita berdoa dulu. Siap berdoa, Nak? Oke, sebelumnya Ustadz mau tanya, adakah yang belum melaksanakan sholat duha? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah semua. Bagi yang belum, ini waktu masih pukul 9, masih bisa kalian melaksanakannya sampai dengan pukul 11. Ustadz harap kalian sudah kelas 6 harus lebih tertib lagi dalam belajar dan juga ibadahnya. Laksanakan sholat duha, laksanakan sholat fardunya. Itu, Nak, ya, belajar yang rajin. Mas Rihan ada apa, Nak? Mau ada yang tanyakan? Lupa, Us. Oh, lupa. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa chat Ustadz Muji saja. Oke, saatnya kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Oke, semua yang diangkat, yo. Doa sesudah belajar untuk Allah jama'atan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa 'alihat wal haqqi wa tawbis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hafiz. Oke anak-anak, sebelum Ustadz akhiri, Ustadz ingatkan lagi, pompa semangatnya untuk belajar, pompa semangatnya untuk beribadah. Bagi yang belum melaksanakan sholat duha hari ini, ayo laksanakan. Insya Allah kita catat amal kebaikan yang banyak di pagi hari ini sampai dengan pagi-pagi selanjutnya. Ingat, sholat 5 waktu harus dikerjakan dengan tertib. Oke Ustadz akhiri. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Tetap semangat sampai dengan MPLS hari kelima besok hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan dulu kamera kalian. Senyum yang lebar di depan kamera. Ustadz mau fotonya. Oke, senyum yang lebar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sampai jumpa besok lagi ya. Dadah, nak.